Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Misteri bareng gua Yami. Cerita horor selalu mempunyai tempat tersendiri di hati masyarakat, khususnya di Indonesia. Karena negara kita ini kan terkenal dengan mistis-mistis yang sangat banyak ya. Apalagi cerita horor kali ini itu terjadi kisah nyata yang dialami oleh seorang ojek online. Tanpa berbasa-basi, kita simak ceritanya. Ojek online atau ojol merupakan transportasi kekinian. Tak cuma mengangkut penumpang, masyarakat juga bisa memesan makanan lewat jasa ojol. Banyak cerita mencuat ke permukaan yang dialami ojol saat menjalani rutinitas pekerjaannya. Mulai dari pengalaman manis, pahit, bahkan cerita mistis. Seperti yang dialami oleh driver ojol bernama Pak Bujang. Dilansir dari unggahan Indrawan di Twitter, kisah yang dialami oleh Pak Bujang disajikan dengan rinci. Diceritakan bahwa siang di hari Jumat itu Pak Bujang baru saja menyelesaikan makan siangnya di sebuah warung. Ketika ada sebuah orderan masuk di aplikasi ojek online-nya, setelah dicek ternyata orderan dari seseorang yang minta diantar ke tempat tujuan. Pak Bujang melihat peta yang ditunjukkan di HP-nya, lokasi penjemputan dan tujuan. Pak Bujang tahu persis daerah tersebut. Setelah membayar makanannya, beliau buru-buru segera menjemput calon penumpang tersebut. Sesaat dia tatap langit di siang hari, pukul 2 siang, tapi awan gelap dan tebal menggantung di situ membuat hari terkesan akan menjelang malam. Pak Bujang mulai menyusuri jalan sambil berpatokan dengan arah yang ditujukan di HP-nya. Tak lama sampailah beliau di sebuah kompleks perumahan. Kompleks perumahan lokasi penjemputan Pak Bujang sepertinya baru sedang dibangun. Jalan masih berupa tanah kering. Rumah-rumahnya masih sedikit, ada yang sudah jadi dan banyak juga yang baru setengah jadi. Setelah masuk agak dalam, sampailah Pak Bujang di titik penjemputan. Sebuah rumah yang letaknya persis di ujung kompleks tersebut. Rumah tersebut bersebelahan dengan rimbunan pohon sagu besar-besar yang memanjang ke belakang sisa tanah dari kompleks tersebut. Pak Bujang merasa sedikit perasaan tak enak saat itu, apalagi ketika dia melihat ke arah rumah calon penumpangnya. Seorang wanita berbusana terusan warna merah sudah berdiri menunggu di teras rumah tersebut. Pak Bujang agak kaget melihat penampilan wanita tersebut. Ketika dia mendekat, ternyata dia membawa semacam buntalan kain putih kumal yang entah apa isinya. "Yuk Pak, kita jalan," ucap perempuan itu dengan suara yang terdengar janggal. Pak Bujang menghidupkan motor metiknya, tapi tetap diam, mulai merasa keanehan. Dadang. Pak Bujang sontak menoleh ke arah suara itu. Seingat Pak Bujang, di teras rumah cuma ada si wanita penumpang tadi. Tapi sekarang di situ tahu-tahu sudah ada 2 orang anak kecil dengan kepala gundul dan telanjang dada sambil dada kepada Pak Bujang. "Oh, mungkin anak-anaknya ibu ini," pikir Pak Bujang. 2 bocah gundul itu tetap melambaikan tangan ke mereka dengan gerakan aneh dan sambil tertawa-tawa janggal. Wanita itu melambai juga kepada mereka dan tertawa kecil. Tapi Pak Bujang sempat mendengar kalau tawanya pun tak kalah aneh. Untuk terakhir kalinya Pak Bujang menoleh ke teras tempat 2 bocah tadi. Tepat di belakang mereka berdiri seorang pria juga sambil bertelanjang dada dengan rambut aut-autan, berkulit gelap dan postur tubuhnya agak tinggi. Mungkin ia bapaknya anak-anak itu, batin Pak Bujang. Sosok tersebut diam tanpa ekspresi apapun. Wajahnya tertutup rambutnya yang lebat sehingga Pak Bujang tidak bisa melihat jelas seperti apa rupa lelaki aneh itu. "Ayo Pak, nanti hujan," bisik perempuan itu tetap dengan suara anehnya. Seolah terhipnotis, tangan Pak Bujang segera memegang ke arah stang motornya. Mereka pun berlalu dengan wanita itu duduk manis di jok motor sambil tangannya tetap mencengkram buntalan kumel. Dari arah yang mulai menjauh dari rumah itu, Pak Bujang masih dapat mendengar suara tawa dari bocah yang janggal tadi. Langit semakin gelap siang itu. Pak Bujang masih kukuh untuk segera mengantarkan penumpangnya sampai ke tujuan, walau dengan hati penuh perasaan aneh. Pak Bujang memacu motornya dengan pikiran kosong, tapi sesuatu di hati masih memaksanya untuk tetap dan berpikir sehat. Pak Bujang mulai merasakan keanehan tersebut. Setahu Pak Bujang, berdasarkan arah yang ditunjukkan aplikasi, jarak yang ditempuh ke tujuan seharusnya tidak perlu memakan waktu yang lama. Beliau pernah beberapa kali juga dapat orderan dan tujuannya pun sama dengan yang sekarang. Pastinya beliau ingat persis jarak tempuh untuk sampai ke tujuan tersebut. "Kenapa rasanya jauh banget ya?" batin Pak Bujang yang mulai gelisah. Cekikikan kecil terdengar dari penumpang di belakang beliau. Pelan dan sesekali, tapi terdengar jelas di telinga Pak Bujang kalau wanita itu sedang tertawa mengikik. Pak Bujang mencoba melirik sedikit dari kaca spion yang di sebelah kanan, mencoba untuk melihat lebih jelas ke penumpangnya tersebut. Pak Bujang baru sadar kalau rambut wanita
itu menutupi hampir seluruh bagian wajahnya. Tapi beliau sempat melihat samar-samar kalau wajahnya penuh kerutan di sana sini dan bagian mulutnya yang agak moncong tersenyum mengerikan. Pak Bujang tetap seakan lupa diri serasa ada yang menghipnotis. Tiba-tiba bau bangkai pun tercium. Perut Pak Bujang serasa diaduk-aduk. Ketika bau berupa bangkai tikus seakan diletakkan tepat di bawah hidungnya, beliau yakin bau itu berasal dari buntelan yang sedari tadi dibekap oleh perempuan misterius itu. Pak Bujang yang belum begitu pulih kesadarannya berusaha mencerna sekelilingnya. Beliau mengecek jam di tangannya. 5:30 lebih sedikit. Sore beranjak malam dan gerimis turun dari langit yang makin gelap. Mata Pak Bujang melihat sekeliling tempat beliau tertidur dan tersentak kaget. Ia ingat kengerian yang dialaminya tadi. Ternyata beliau tertidur di teras rumah tempat ia menjemput penumpang aneh itu sebelumnya. Kepada pria itu, Pak Bujang pun menceritakan semua teror mengerikan tersebut. Rumah ini memang kosong, Pak, sejak dari dibangun sampai sekarang. Belum ada orang yang mengisi, ucap orang itu yang ternyata penjaga komplek. Jam segini emangnya biasanya saya ngecek, ada bapak lagi tiduran di teras, ya saya bangunin. Lanjutnya setelah mendengar semua cerita Pak Bujang, akhirnya Pak Bujang memutuskan untuk pulang dengan harapan kalau semua teror barusan pastinya hanya mimpi, walaupun sangat terasa nyata. Pak Bujang mengecek lagi aplikasi ojolnya dan mendapati ada pesan di sana. Kok lama ya Pak? Lama amat sih. Keburu hujan nih, di cancel aja ya. Hampir 2 jam yang lalu pesan dari order sebelumnya persis yang beliau dapatkan sebelum ia datang ke rumah itu. Pak Bujang terkesiap dan lebih terkesiap lagi. Mendadak aroma memualkan itu kembali samar tercium. Pak Bujang ingat betul bau itu, bau busuk yang serupa dengan aroma bangkai tikus yang telah lama mati. Buru-buru beliau berlari ke arah motornya yang terparkir di depan jalan, menstarternya dan cepat-cepat memacu motornya segera menjauhi rumah di dalam komplek tersebut. Oke guys, gua mau ngasih kesimpulan sedikit ya pada cerita ini. Ceritanya sih seru. Ya memang sih ada sedikit seram-seramnya. Kalau menurut gua ini apa ya, si Pak Bujang ini kayak dia itu kayaknya kalau di sini bahasanya apa ya, kalau bisa dibilang bener lah terhipnotis tadi. Kan dia nggak pergi kemana-mana, dia cuma datang ke tempat lokasi lalu dia tertidur di situ. Tahu-tahu dibangunin sama si satpam atau keamanan kompleks tersebut. Mungkin di bagian seramnya itu ketika si Pak Bujang ini bangun ya, kan dia kaget gitu. Perasaan dia sudah jalan jauh, dia sudah berkendara jauh, tiba-tiba dia masih tidur atau masih berada di rumah tempat penjemputan penumpang tadi. Mungkin bagian seremnya di situ sih. Soalnya kalau dari awal belum begitu serem, tapi di akhir-akhir pas Pak Bujang tadi dibangunin sama satpam kompleks itu kayak ada plot twistnya. Ternyata Pak Bujang ini belum kemana-mana, tapi masih berada di rumah itu. Oke guys, cukup sekian cerita horor kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan sebar ke teman-teman kalian yang suka dengan cerita horor. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.